Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk sedikit membahas kaitan mekanisme persyaratan untuk menjadi perangkat desa sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Garut nomor 49 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang mana Perbuk tersebut terdiri dari 16 halaman dan terdapat 9 bab yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Garut pada tanggal 25 Juli tahun 2017 dan diundangkan pada tanggal 25 Juli 2017 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Pada halaman ketiga di bab 2 dijelaskan kaitan pengangkatan perangkat desa terdapat pada pasal kedua, yang mana poin pertama, pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi jelas untuk poin yang kedua ini, untuk calon perangkat desa ini harus dari warga desa itu sendiri, ya. Tidak boleh luar dari desa tersebut. Ketiga, persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Yang kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Dan yang ketiga, memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Jika dilihat dari klasifikasi persyaratan umum ini, yang pertama, berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum. Jadi untuk pendidikan, untuk mendaftar calon perangkat desa itu harus berpendidikan minimal paling rendah itu SLTA. Dan yang kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Jadi jenjang usianya tidak boleh kurang dari 20 tahun dan tidak boleh lebih dari 42 tahun. Dan yang ketiga, tadi dijelaskan itu memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Nah, itu untuk persyaratan umum. Poin yang keempat, sebagaimana di bab 2 dijelaskan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Yang keenam, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Selanjutnya, tidak boleh rangkap jabatan, bebas narkoba, dan bersedia menandatangani fakta integritas. Lalu di pasal ketiga dijelaskan kaitan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ketiga huruf C, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa. Yang ketiga, surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa. Yang keempat, ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang.
Yang kelima, akte kelahiran atau surat keterangan kena lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang keenam, surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang. Yang ketujuh, surat keterangan catatan kepolisian atau yang kita kenal dengan sebutan SKCK. Yang kedelapan, surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas materai cukup. Nah, untuk kaitan persyaratan kependudukan, kaitan untuk KTP dan juga akta kelahiran, sebetulnya itu sudah ada edaran dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang mana dalam surat edaran tersebut adalah nomor 470/124/Disdukcapil tentang dokumen administrasi kependudukan yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP elektrik tidak memerlukan pelayanan legalisir. Jadi untuk kaitan persyaratan administrasi kaitan kependudukan, baik itu KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, apabila dokumen tersebut yang dimiliki oleh calon perangkat desa sudah ditandatangani secara elektronik, itu tidak perlu untuk dilegalisir. Karena pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Sekretariat Daerah, telah mengeluarkan surat edaran yang mana dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2020. Jadi sekali lagi, untuk kaitan dokumen kependudukan yang sudah ditandatangani secara elektronik itu tidak perlu dilegalisir. Dari beberapa persyaratan tersebut, baik persyaratan secara umum ataupun persyaratan secara khusus, kami Panitia Seleksi Perangkat Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, merangkum sebagaimana Perbub nomor 49 tahun 2017 yang dituangkan di lembar checklist persyaratan administrasi calon perangkat desa Caringin tahun 2022. Yang pertama, pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 buah. Yang kedua, surat permohonan mengikuti seleksi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Untuk KTP, apabila calon perangkat desa sudah memiliki KTP elektrik, maka tidak perlu untuk dilegalisir. Yang keempat, fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kena lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Apabila akta kelahiran tersebut sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan barcode, maka tidak perlu untuk dilegalisir. Namun apabila calon perangkat desa tidak memiliki akta lahir, maka bisa diganti dengan komsen kelahiran. Nah, komsen kelahiran tersebut dibuat oleh kepala desa dan otomatis itu harus dilegalisir. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kembali lagi untuk kaitan dengan kependudukan, apabila kartu keluarga calon perangkat desa sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanda tangan barcode, maka itu tidak perlu untuk dilegalisir. Namun apabila masih memiliki kartu keluarga yang belum ditandatangani pejabat yang berwenang dengan tanda tangan tidak barcode, maka itu harus dilegalisir. Yang keenam, fotokopi ijazah pendidikan formal, ijazah tingkat dasar sampai dengan tingkat atas yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Nah, untuk ijazah ini, maka calon perangkat desa kaitan dengan ijazah itu, ijazah dari tingkat dasar sampai tingkat atas itu harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Namun apabila salah satu ijazah tersebut hilang ataupun tidak ada,
dalam hal ini hilang, maka calon perangkat desa bisa membuat keterangan kehilangan dari tingkat kepolisian. Yang ketujuh, daftar riwayat hidup calon perangkat desa yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perangkat desa. Yang kedelapan, surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. Yang kesembilan, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa. 10. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon perangkat desa. 11. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. 12. Surat pernyataan bersedia menandatangani dan melaksanakan fakta integritas yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. 13. Surat pernyataan bersedia menerima hasil seleksi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. 14. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang. 15. Surat keterangan catatan kepolisian. Yang ke-16, surat keterangan bebas narkoba dan minuman keras berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat yang berwenang di wilayah daerah Kabupaten Garut. 17. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. 18. Melampirkan sertifikat vaksin COVID-19 atau surat keterangan tidak boleh vaksin bagi calon perangkat desa yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Nah, dari 18 poin persyaratan ini itu harus lengkap. Apabila salah satu dari 18 persyaratan ini tidak terpenuhi, maka calon perangkat desa itu belum bisa untuk memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menjadi perangkat desa. Catatan, dokumen dibuat 3 rangkap, 1 rangkap asli dan 2 rangkap fotokopi. Nah, itulah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh calon perangkat desa. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa untuk dipahami. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.